merasa rugi, merasa bayar pajak. Karena sendiri pribadi pengendara sepeda motor. See that boy just started another day. He stuck to things that he like my hair. Iya, pemirsa, larangan sepeda motor ini semakin meluas. Pemirsa, kami bahas di Ada Berita hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada AKBP Budianto, Kasubdit Gakum, Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Budianto. Oke, kemudian juga ada pengamat transportasi, Bang Azaz Tigor Nenggolan. Apa kabar Bang Azaz? Baik, Adam. Oke, iya. Mungkin saya langsung ke Pak Budianto. Pak Budianto, ini sebenarnya bagaimana jadwalnya sendiri? Ini pengguna sepeda motor banyak yang sudah mulai kontraproduktif dengan rencana dari Pemprov DKI Jakarta. Iya, judulnya kan rencana perluasan pembatasan untuk sepeda motor itu. Tentunya kita sebelum menjawab tadi, mungkin saya akan berikan suatu ilustrasi bahwa sekarang bahwa masalah-masalah kemacetan sudah sulit untuk dihindari ya. Karena begini, sekarang bahwa pertumbuhan kendaraan itu susah dikendalikan di satu pihak, kemudian di pihak lain pembangunan infrastruktur juga sangat minim sekali. Kemudian juga mungkin disiplin masyarakat pengguna jalan juga relatif masih rendah gitu. Sehingga memang Pemda kemudian dengan stakeholder lainnya ada rencana untuk pengaturan daripada pembatasan lalu lintas tersebut. Tentunya sudah kita bicarakan juga bahwa nanti diharapkan dalam rangka untuk pembatasan lalu lintas sepeda motor nanti melalui suatu proses pentahapan. Pertama adalah sosialisasi nanti dari mulai 21 September ini, 21 Agustus sampai nanti 11 September. Kemudian uji coba nanti tanggal 12 September sampai 10 Oktober. Kemudian nanti penerapan itu sendiri tanggal 11 Oktober. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang cukup, kemudian mungkin uji coba yang cukup dan sebagainya, nanti pada saat penerapan bisa berjalan dengan baik. Nah, bentuk rekayasa lalu lintasnya seperti apa, Pak Budianto? Ya tadi, pembatasan. Ada jalur alternatif ya, begitu yang diberikan kepada pengguna. Nanti seandainya kan pembatasan tersebut nanti diusulkan ada dua alternatif. Pertama adalah Sudirman Tamrin dari mulai Bundaran HI sampai Bundaran Senayan, kemudian Rasuna Said sampai Imam Bonjol. Ini dari Disub yang diusulkan ke BPTJ. Kemudian dalam forum lintas yang dilaksanakan tanggal 8 Juli itu mengusulkan supaya di kawasan ganjil genap. Itu berarti Sudirman Tamrin sebagian Gatot Subroto. Tentunya pada saat ada rekayasa demikian nanti ada jalan-jalan alternatif. Sebagai contoh misalnya nanti seandainya itu sudah terlaksana, nanti arus lalu lintas sepeda motor dari arah selatan yang akan ke utara, dari mulai sisi Ngamaraja, Hanglekir, kemudian Asia Afrika, kemudian Pemuda, nanti Penjenian, kemudian Ki Haji Mansur, Cideng dan sebagainya sampai ke Harmoni. Kemudian sisi utara nanti dari mulai Juanda, kemudian Veteran 3, kemudian nanti lewat Perwira, Lapangan Banteng, kemudian Tugu Tani, kemudian Samratulangi, Surya Pranoto, Rasuna Said dan sebagainya. Itulah beberapa alternatif jalan yang disiapkan. Kemudian nanti dari pemerintah DKI juga rencana akan mempersiapkan shuttle bus yang mungkin nanti gratis ya, termasuk juga nanti feeder pengumpan itu yang ditempatkan nanti di titiknya di PI, kemudian di Bundaran HI sama di Bundaran Senayan. Pak Budianto, tadi Anda katakan begitu bahwa dengan transportasi publik yang belum memadai begitu ya, banyak masyarakat menilai nggak terlalu terburu-buru begitu ya? Maksudnya pemerintah terlalu membatasi lalu lintas kendaraan bermotor termasuk sepeda motor begitu, sementara masyarakat Jakarta dipaksa untuk menggunakan transportasi publik yang pelayanannya belum memadai. Ya makanya nanti kan dalam proses ini kan melalui suatu pentahapan, ada tahap sosialisasi, kemudian uji coba. Nanti dalam proses uji coba pun ada evaluasi. Nanti dalam evaluasi tersebut, apakah nanti mau diteruskan atau tidak, atau mungkin nanti masalah ruas penggal jalanan mungkin akan dilakukan suatu perubahan atau tidak. Nanti tergantung daripada hasil evaluasi pada saat pelaksanaan daripada uji coba itu sendiri gitu. Saya ke Pak Bang Tigor. Bang Tigor, kalau bicara mengenai tadi begitu ya, pelarangan sepeda motor semakin luas lalu lintasnya di Jakarta sendiri, masyarakat melihat begitu ini hanya memindahkan kemacetan di Jakarta saja begitu, dari kawasan yang dilarang ke yang tidak dilarang. Anda melihat seperti itu, Bang Tigor? Ya, artinya memang itu akan seperti balon biasanya. Ketika dia dipencet di satu sisi, dia akan pindah kan. Nah, mungkin juga harus dipersiapkan dalam konteks uji cobanya nanti adalah uji coba rekayasa di pintu-pintu masuknya.
Oke. Kan tadi disebutkan oleh Pak Budi tadi ada jalan-jalan alternatif yang dipersiapkan. Nah mungkin di situ yang akan harusnya dikendalikan. Karena kan kalau kita lihat kan persoalannya adalah tingginya kendaraan sepeda motor masuk ke jalan Sudirman Tamrin kan gitu. Nah sekarang bagaimana mencegah mereka, mengendalikan mereka supaya tidak mudah masuk. Oke. Ya. Nah itu dibuat alternatif, rekayasa lalu lintas, terus juga penambahan fasilitas publik untuk sepeda motor, misalnya ada parkir dan menumpang atau park and ride-nya, ya, terus juga shuttle bus yang memang bisa memadai. Tapi itu pun semuanya juga belum tentu juga akan memuaskan semua pihak karena juga ada persoalan-persoalan lain nantinya. Di kawasan Jenderal Sudirman hingga Bundaran Senayan, Jakarta Selatan berlaku mulai malam ini. Dan bagaimana suasananya pemirsa akan dilaporkan rekan kami Reva Fardani dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Reva. Ya, terima kasih rekan Adam dan selamat malam pemirsa. Saat ini kami sedang berada di wilayah Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, rencana pelarangan sepeda motor di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Senayan yang yakni mulai dari Bundaran Hotel Indonesia nantinya rencananya hingga Bundaran Senayan sudah mulai masuk dalam tahap sosialisasi. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto mengatakan pembatasan bagi sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman Senayan ini akan diberlakukan berdasarkan usulan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan waktu pelarangan ini berlaku mulai pukul 06.00 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan aturan ini sendiri tidak berlaku bagi kendaraan TNI ataupun Polri dan juga kendaraan berplat merah. Kegiatan sosialisasi pelarangan sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman hingga Senayan ini telah dimulai pada hari ini, yakni tanggal 21 Agustus 2017 yang rencananya akan dilakukan sampai sampai tanggal 11 September 2017. Dan pemirsa, dalam tahap sosialisasi ini, bila ada motor yang melintas di sepanjang jalan ini belum akan dilakukan penindakan. Namun kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, yakni diantaranya dapat melalui media sosial ataupun sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan juga ke kampus-kampus. Dan setelah nantinya selesai dalam tahap sosialisasi ini akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yakni tahap uji coba yang rencananya akan dilakukan mulai tanggal 12 September 2017 hingga 10 Oktober 2017. Dan dalam tahap uji coba ini nantinya bila ada sepeda motor yang melintas mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Senayan akan dilakukan penindakan. Namun penindakan masih dalam tahap pemberian informasi kepada para pemotor yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman ini hingga Senayan. Dan penerapan pelarangan motor melintas di sepanjang jalan ini akan dimulai tanggal 11 Oktober 2017. Namun pemirsa, belum ada kepastian resmi dari Pemprov DKI Jakarta jalan mana saja yang nantinya akan diberlakukan aturan ini. Namun ada 2 jalur yang akan masuk dalam perencanaan, diantaranya yakni Jalan Jenderal Sudirman hingga Senayan dan juga Jalan Rasuna Said hingga Imam Bonjol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda langsung dari Senayan, Jakarta. Kembali ke studio rekan Adam. Iya, terima kasih Reva melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Saya lanjutkan ke Bang Azaz Tigonenggolan. Tadi ini kelihatannya masyarakat juga masih ragu-ragu, Bang Azaz. Ini masyarakat dipaksa untuk menggunakan transportasi publik, sementara kalau kita lihat secara rute ini tidak efisien. Kemudian kalau tadi Anda katakan park and ride sendiri, ini tempatnya di mana begitu? Ini kan sebagian dikelola oleh swasta, begitu. Apakah kosnya nggak semakin tinggi gitu? Makanya, jadi kalau kita belajar tadi kita ngobrol ya, belajar dari kota Guangzhou gitu ya, kota Guangzhou di China. Itu kan memang total ya, sepeda motor nggak boleh masuk ke tengah kota. Tapi masyarakatnya difasilitasi betul dengan angkutan umum massal yang baik, ya terkoneksi, perjalanannya juga sangat efisien, ya efektif waktunya segala macam ya. Nah, terus bagi pengguna sepeda motor mereka beralihnya juga ada fasilitas yang dibuat, ya ada park and ride yang murah sekali, angkutan umum massal yang murah sekali, dan ada jalur sepeda yang ramah lingkungan. Nah, saya pikir pilihannya banyak di sana. Mau naik BRT ada, MRT ada gitu ya. Bis regulernya juga terkoneksi, semua dengan sistem yang terintegrasi. Nah, sebetulnya ada harapan kalau di jalur Sudirman Tamrin ini kan ke depan sudah ada MRT juga. Nah, tinggal memang nanti diperbaiki, dievaluasi trayek semua angkutan umum massal, dibuat terintegrasi antara Transjakarta, terus
MRT dan juga dengan komuter lain misalnya. Oke, Nah, ya itu Bang bagus Zaz, gitu. apakah ini benar-benar untuk mengatasi kemacetan di Jakarta atau ada tadi begitu ya motif lain begitu, motif bisnis di balik kepentingan dan regulasi yang baru ini? Saya sih ngeliatnya sebetulnya gini, Solusi atau ini kan mau membangun solusi gitu Oke. ya, tapi belum siap. Itikat baiknya oke, ya. Cuma kan ini harusnya disiapkan betul. Ya, alternatifnya menurut saya. Oke. Sama seperti tadi saya katakan, di Guangzhou juga sama karakternya. Ada kurir juga tapi kurirnya difasilitasi dengan moda-moda yang lain gitu. Yeah. Nah, di sini ini gimana? Tadi kan keluhannya masyarakat juga kedengaran seperti apa gitu. Nah, ini yang memang perlu ke depan kita persiapkan betul ya. Jangan sampai nanti jadi kontraproduktif menurut saya. Nah, kan Jakarta ini mau membangun angkutan umum massal yang sangat dahsyat nih ke depan ya. Ada MRT yang sedang dibangun, LRT segala macam. Nah, itu nanti disiapkan. Kalau sudah siap menurut saya, misalnya pas MRT selesai, saya yakin masih bisa langsung kita larang total. Kalau sekarang motor. artinya masih terburu-buru gitu? Sekarang belum siap menurut saya, karena angkutan umumnya belum mumpuni menurut saya. Pak Budianto ditanggapi tadi dikatakan masih terburu-buru dan juga masyarakat masih menyesalkan begitu, mengeluhkanlah begitu ya kebijakan baru ini. Enggak, kalau kita melihat perkembangan situasi ya, terutama di jalan-jalan protokol gitu kan kepadatan sekarang udah luar biasa ya. Okay. Kita harus melakukan suatu langkah-langkah upaya. Ya, salah satunya itu. Kita akan melakukan suatu rekayasa dengan tadi pembatasan lalu lintas masalah sepeda motor. Nah, mudah-mudahan nanti setelah bisa terlaksana, kemudian kita mungkin melakukan suatu pengkajian secara mendalam, ada suatu indikator-indikator yang mengarah perubahan, misalnya ada suatu penurunan volume gitu. Kemudian mungkin ada peningkatan suatu percepatan, yang mungkin yang tidak kalah penting, yang mudah-mudahan nanti ada suatu perpindahan alih moda dari mungkin kendaraan pribadi roda 2 mungkin ke transportasi umum. Meskipun tadi dikatakan belum siap, ya, makanya belum memadai. Ya, nanti mah harus ada kerjasama sinergitas seluruh stakeholder ya. Ada suatu kegiatan-kegiatan yang integrasi dan sebagainya. Mudah-mudahan semua ada suatu kegiatan-kegiatan imbangan tadi. Di satu pihak kita mungkin membatasi pembatasan lintas masalah sepeda motor, mudah-mudahan bahwa Pemda juga mampu untuk menyediakan masalah transportasi massal secara maksimal gitu. Oke. Ya Bang Tidor, terakhir apakah ini juga memaksa begitu ya stakeholder lain begitu untuk membuat rekayasa lalu lintas yang baik untuk Jakarta? Ya, saya pikir gini, memang sudah kebutuhan untuk mengendalikan ya supaya yang masuk ke jalan itu atau ke kode itu tidak terlalu padat. Atau mungkin ada variasi. Saya gini, mungkin nggak Pak Budi misalnya diberlakukan juga ganjil genap sepeda motor untuk tahap pertama misalnya. Paling nggak kan tuh berkurang 50%. Paling nggak misalnya gitu kan. Misalnya seperti itu, bertahap sambil menyiapkan pada kebijakan yang total gitu. Mau saya gitu. Jadi bervariasi misalnya dia sama seperti mobil pribadi. Dia harus ganjil genap juga gitu misalnya di jalan Sudirman Tamrin. Jadi proses ini masih trial begitu ya. Kita lihat nanti bagaimana bentuk rekayasa pastinya begitu secara permanen. Terima kasih Pak Budianto bersama kami. Bang Zaz juga terima kasih.